Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Laura Wendari dari program studi PGSD dengan NIM 877985137. Nah, untuk video kali ini saya akan memaparkan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Seperti yang kita sudah tahu, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting karena membantu pendidikan berkembang secara ilmiah, logis, kritis, dan bertanggung jawab. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan membutuhkan filsafat ilmu sebagai dasar berpikir dan arah pengembangan ilmu pendidikan, sedangkan filsafat ilmu berkembang melalui praktik pendidikan yang terus berubah sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang pertama ada bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu berfungsi mengawasi agar ilmu pendidikan tetap berada pada jalur ilmiah dan tidak berkembang secara sembarangan. Dalam pendidikan, setiap teori, metode, maupun kebijakan harus memiliki dasar yang logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan membantu menjelaskan apa hakikat pendidikan, tujuan pendidikan itu seperti apa, siapa peserta didiknya, bagaimana proses pelajaran terjadi, dan nilai apa yang disampaikan dalam pendidikan. Selain itu, filsafat ilmu juga memastikan bahwa ilmu pendidikan disusun berdasarkan metode ilmiah seperti observasi, penelitian, analisis data, dan evaluasi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau pendapat pribadi, tetapi berdasarkan pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya. Dalam aspek nilai, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak hanya fokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk moral, karakter, etika, tanggung jawab, dan kemanusiaan peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya menghasilkan siswa pintar, tetapi juga manusia yang berakhlak dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan menilai turut memperkuat filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan mampu berpikir mendalam. Dari proses pendidikan inilah lahir berbagai gagasan penelitian, penemuan, dan pemikiran baru yang mendorong perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar mempertanyakan suatu hal secara logis dan mencari kebenaran berdasarkan pemikiran rasional. Sikap kritis tersebut menjadi dasar berkembangnya filsafat ilmu. Nah, contohnya, perkembangan teknologi pendidikan saat ini memunculkan berbagai pertanyaan filsafat, seperti apakah teknologi dapat menggantikan peran guru, bagaimana etika penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan, dan bagaimana menjaga nilai kemanusiaan di tengah perkembangan digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menerima ilmu, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya pemikiran filosofis baru sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pendidikan yang baik juga akan menciptakan budaya ilmiah seperti gemar membaca, melakukan penelitian, berdiskusi, berpikir kritis, dan menghargai kebenaran. Budaya ilmiah inilah yang memperkuat perkembangan filsafat ilmu dalam kehidupan manusia. Yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan. Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu manusia menganalisis berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 kajian utama yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama itu ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk memahami apa sebenarnya pendidikan itu, siapa peserta didik, dan apa tujuan belajar, dan bagaimana hakikat manusia sebagai makhluk yang terdidik. Contohnya, guru perlu memahami bahwa setiap anak memiliki karakter, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Yang kedua itu epistemologi, membahas tentang cara memperoleh ilmu pendidikan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi mengajar, sumber belajar, dan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Contohnya,
Guru memilih metode diskusi, eksperimen, atau pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif dalam memahami materi. Yang ketiga adalah aksiologi. Nah, aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi membantu menentukan bagaimana ilmu digunakan secara baik dan bertanggung jawab. Contohnya, teknologi digital digunakan untuk membantu proses belajar, bukan untuk menyebarkan informasi palsu atau melakukan plagiarisme. Dengan ketiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu memecahkan masalah pendidikan secara lebih kritis, sistematis, dan bijaksana. Yang terakhir adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Nah, penerapan filsafat ilmu dapat ditemukan dalam berbagai bidang pendidikan seperti kebijakan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Nah, yang pertama dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan perkembangan peserta, didik, dan tantangan zaman. Hal ini menentukan adanya pemikiran filosofis mengenai tujuan pendidikan nasional. Contohnya, pada kurikulum Merdeka yang menekankan kreativitas, berpikir kritis, karakter, dan pembelajaran yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru tidak lagi menjadi salah satu atau satu-satunya sumber ilmu, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing agar siswa aktif mencari pengetahuan. Contohnya, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, prestasi, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah dalam penelitian pendidikan. Guru dan peneliti melakukan penelitian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan agar lebih aktif, efektif, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Dari 4 subbab materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, kritis, sistematis, dan bernilai. Melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu menjadi alat analisis untuk memahami serta memecahkan berbagai persoalan pendidikan. Selain itu, pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui budaya berpikir kritis dan penelitian ilmiah. Dengan adanya hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, diharapkan pendidikan mampu menghasilkan manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman secara bijaksana. Demikian prestasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu tutor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.